Halo guys, sekarang saya kedatangan teman nih. Dia baru datang ke restoran saya. Mari kita bercerita-cerita nih di Halo channel guys, ini. Dengan nama siapa, Wak? Eko. Eko ya. Ya, Eko. Kayak Mas Eko ini udah lama kayak di Amerika ya ini ya. Ya, Kira-kira bisa belum sih, Ah. baru paling 5 tahun di sini. 5 tahun. Iya. Wow, 5 tahun kayak udah lama ini ya. Belum Berarti lah. 5 tahun udah kayak sultan lah di Indonesia ya. Amin, semoga saja. Oke, siap. Berarti 5 tahun nih. Jadi selama 5 tahun Mas Eko itu kerjanya apa sih di Amerika itu? Dulu aku kerja di bagian food court. Food court itu kayak sebagai waiter apa gitu? Oh, enggak, sebagai Pemasak. pengambil makanan-makanan gitu lah. Pemasak. Ya membungkus, terus Oh. ya aku bikin minuman, kadang Nah, sama juragan suruh ngasir kayak gitu. berarti pertama datang ke Amerika itu kerjanya di food court ya? Iya. Food court ya. Iya, food court gitu. Sebagai to go order ya? Iya, Bungkus-bungkus to go order dan iya. buat minumannya. Iya, paling gitu. Itu kira-kira itu berapa lama dan di daerah mana itu? Aku di South Carolina Itu berapa itu lama? sekitar 6 bulanan di sana. 6 bulan. Ya, 6 bulan. Mm-hmm. Terus habis itu selama 6 bulan aku pindah lagi ke Maryland. Ya. Terus berarti di sana itu sekitar 6 bulan ya? Iya, 6 bulan. Siap. Berarti ke Maryland itu tetap kerja di bagian mana tuh, di restoran atau aku di awalnya sih di Maryland itu aku sebagai sushi helper. Awal itu sushi helper. Berarti bedanya food court ke sushi helper itu beda ya? Oh, beda banget. Bedanya. Ya. Berarti Beda banget. Dari istilahnya kalau dari food court aku ada planning, paling nggak aku harus punya skill lah. Harus bisa belajar gimana caranya, harus punya sesuatu skill biar aku dapat kelanjutannya bikin usaha apa gimana kayak gitu. Jadi saat aku pindah ke sushi. Berarti ke Maryland berarti pindah jalur ya? Enggak, berarti ke sushi gitu ya? Iya. Ke sushi ya. Iya, betul. Jadi sushi saya sebelumnya punya pengalaman Kagak sama sekali. Berarti belajar dari nol lagi nih. Dari nol. Dari nol belajar dari sushi ya. Iya, betul. Berarti menurut pengalaman nih, mana lebih susah nih? Di pertama atau jadi sushi chef yang kerja pertama tuh? Jadi sebenarnya setiap kerjaan itu awalnya susah karena kita itu ada, walaupun di food court itu kita hanya ambil nasi segala, tapi kita harus menghafal menu kan. Menghafal menu, terus gimana di sana juga aku harus bikin minuman, bikin apa. Sebenarnya sih setiap pekerjaan awalnya susah, tapi kalau udah terbiasa, iya, ya lama udah sama istilahnya, bisa lah kita lah kayak gitu. Berarti selama di Maryland itu jadi sushi chef ya? Berapa lama di Maryland itu? Di Maryland itu sekitar 1 tahun. 1 tahun itu Belajar aku. belajar ya? Itu jadi sushi chef doang ya kan? Sushi helper. Sushi helper ya? Ya, cuman bantu-bantu kita nyiapin keperluan untuk sushi chef. Mana yang harus prepare lah istilahnya lah. Persediaan untuk kita jualan di restoran gitu. Berarti setelah itu pindah lagi ya? Pindah lagi ya. Aku pindah lagi ke Tennessee. Dan itu sebagai apa tuh? Itu kerja di restoran dan sebagai apa? Di restoran sama. Ya, jadi sama di sushi. Sushi chef juga ya? Ya, waktu itu habis 1 tahun aku coba beranikan diri. Ada lowongan gitu, dibutuhkan sushi chef gitu kan. Sushi chef. Aku hajar. Padahal saya masih sushi helper gitu. Iya. Masih sushi helper ya, bantu-bantu ya. Iya, cuman ya aku berpikirnya kalau aku nggak berani ambil tantangan, aku mungkin ya kayak gini-gini aja. Gitu aja terus ya. Iya. Mengambang aja Iya. terus ya. Dan juga cuan. Iya. Aduh pasti cuan ya kan? Iya. Kita jauh-jauh ke Amerika pasti mencari cuan yang lebih tinggi kan gitu ya kan? Betul. Bisa nggak jelasin, mungkin beberapa orang kan nggak tahu nih apa itu sushi itu sebenarnya apa sih gitu? Maksudnya secara rincinya biar orang pada tahu itu sushi itu apa sih sebenarnya?
Sushi itu ya makanan dari Jepang, Jepang, ya. iya. Itu Makanan terbuat Jepang. dari segala ikan itu. Khususnya itu kan ikan. Iya, Banyak iya. kan bahan-bahannya kan ikan gitu. Dan mentah apa Ikan gitu ya. mentah. Kalau buat istilahnya Japanese style biasanya kan itu pakai pokoknya serba fresh. Iya, iya. Tapi beda kalau udah di Amerika itu udah stylenya udah agak dikit beda lah. Ya Iya, iya. banyak yang digoreng karena Iya, iya. mungkin lidahnya gitu ya. Intinya sushi itu makanan Jepang lah ya kan, Makanan Jepang. makanan khas Jepang ya kan. Iya betul. Siap. Kembali ke topik ya kan. Iya. Setelah Maryland tadi ke Tennessee ya. Nah, Tennessee itu kira-kira berapa lama tuh? Tennessee 3 tahun. Oh berarti ini paling lama mungkin ya di Iya. Tennessee ya. Jadi selama 3 tahun itu jadi sushi chef terus atau ada ganti-ganti atau gimana? Enggak pernah ganti. Pokoknya aku Hmm. tetap di sushi chef gitu ya. Ya, ya. Kayaknya udah mendarah daging ya, kayaknya udah enjoy kayaknya di sushi Ya udah chef itu ya udah enjoy. istilahnya oh ini udah pekerjaanku, udah yang aku tahu, udah merasa nyaman Hmm. di pekerjaanku. Hmm. Ya udah aku lanjut aja. Siap. Juga untuk semakin sini kan namanya ilmu kan Hmm. nggak ada habisnya sampai kita Iya, iya. meninggal gitu kan. Iya, iya. Ya, kayak gitu. Berarti selama 3 tahun di sana jadi sushi chef ya. Di sana masih helper atau udah jadi atasan? Karena sebelumnya kan tadi ngasih belajar nih jadi banyak maaf cakapnya jadi asisten ya kan. Iya. Asisten sushi nomor satunya bosnya gitu ya kan. Pas udah ke tenis ini abang ada peningkatan udah nomor 1 apa gitu? Oh iya peningkatan aku di sana aku dipegang sebelumnya full sama juragan untuk maker sushi itu karena di sana sendirian aku susinya. Iya siap. Berarti Iya. abang lah bosnya di sana ya kan? Iya, iya. Ya sushi chef gitu. Nah. Ya. Tapi selama belajar ini ada susahnya nggak ya? Maksudnya abang gimana nih tanggapannya tentang sushi? Maksudnya belajarannya itu susah apa gimana itu bagi pemula nih, bagi mungkin Iya. bagi orang pemula nih. Ya bagi orang pemula ya paling kayak gitu istilahnya. Setiap kerjaan itu awalnya susah. Iya. Karena kita tidak tahu, kita harus belajar. Contoh halnya istilahnya sushi, kita harus belajar gimana masak nasinya, gimana jenis berasnya. Pertama kalau kita nggak bisa kan bingung, Iya sih. Iya. otomatis kan kayak gitu. Terus gimana kita cara memotong ikan, terus jenis-jenis ikan kita pelajarin. Sebenarnya ya kayak gitu ya semua kerjaan kalau kita Mau belajar belajar, kita iya, sering iya. kita lakukan sehari-hari ya pekerjaan contohnya halnya gitu kita lama-lama juga bisa juga sih gampang Iya, sih iya, lama-lama apalagi udah terbiasa ya kan, Iya. pasti lebih mudah ya kan. lebih mudah ya betul. Jadi berarti selama 5 tahun ini Minum. jadi yuk jadi selama 5 tahun di Amerika ini pengalaman tadi pertama itu langsung jadi apa ya, food court itu tugasnya sebagai buat minuman, Iya. handle order yang to go masuk box ya. Iya Ya, setelah itu semuanya jadi sushi chef ya. iya betul. Oke, sekarang mari kita buka-bukaan soal gaji Bisa mungkin ya. Anda minat Iya, mungkin penonton orang Indonesia apalagi khususnya orang-orang kan pasti penasaran ya kan. iya cuman gambaran aja lah ya emang bukan gambar emang di Nyata, sini ya memang nyata. ya di sini. Ini kita bicara nyata ya kan, Iya. bukan mengada-ngada meninggikan apa segala macam ya Iya. kan. Ya, Boleh nggak abang jelasin gaji pertama kerja di food court itu pertama datang ke Amerika kan? Berapa? Maksudnya simpel-simpelnya sekitaran berapa aja gitu. itu dulu aku kerja di food court paling enggak itu $1.800 1.800 per minggu, per bulan atau per bulan. per bulan 1.800. Tapi setiap kita kan bayarannya setiap 2 minggu kan. Iya, berarti setiap minggu 900 ya. Iya 900-an. Itu 900. Setiap 2 minggu. Iya, setiap 2 minggu 900 Iya ya. 900. Berarti kalau di Indonesia 900 kali 14.000 lebih 12 juta juga ya kan? Iya, itu pertama. Iya, pertama itu pertama kita bicara Iya. pertama ya kan selama di Iya. food court kayak Iya, terus habis itu masuk ke sushi. 2 bulan aku kan naik 2 bulan pas masih di food court itu loh. Itu pokoknya aku nyampe terakhir 6 bulan itu 2.300. Oh, berarti setelah 2 bulan gajinya naik lagi. Iya naik Jadi- 100, ntar 2 bulan naik 100 lagi apa 200 kayak gitu. Mentoknya kemarin terakhir dapat berapa tuh di sini?
23 di food court. $2.300 ya. Iya, $2.300. Itu posisi kan makan sama tempat tinggal Gratis. ditanggung ya kan? Tanggung ya. Jadi kita hanya dapat bersih ya paling. Iya betul. Tanggung semuanya guys. Iya berarti Di sini. Nih. pertama datang ke Amerika dapat gaji 2.300 mentok ya kan? Iya. Pertama 18 ke 2.300. Iya betul. Siap. Itu Jadi, yang nggak pengalaman itu. Itu yang belum ada pengalaman, yang masih buta Iya. ya kan, datang ke Amerika buta-buta nggak tahu ngapain ya kan, 2.300 di tangan. Tapi jangan salah, sekarang nggak Udah pada naik ya. udah pada naik. Kalau sekarang tahun-tahun ini, kalau dulu kan masih mungkin masih banyak apa gimana itu ya. Jadi kalau sekarang banyak restoran itu yang butuh, dan juga harga di sini kan udah semakin, biaya hidup semakin mahal, sehingga gaji banyak naik ya. Iya, baru yang pertama bisa nyampe 2.500. Iya. Kalau sekarang. Kemarin juga ada saya dengar tuh restoran dia perlu banget kayaknya 3.000-an sih. Oh iya. Kayaknya setahu saya sih standar ya 3.000, kalau di bawah 3.000 kan jarang orang mau ya kan. Itu tergantung sebenarnya tergantung setiap restoran ya. Ngasih gajinya beraninya berapa gitu kan. Siap. Sekarang udah di food court nih. Sekarang masuk ke sushi ya kan, mungkin boleh nggak ceritain gaji paling kecil di sushi, ataupun pertama bang belajar sushi itu gaji paling kecilnya berapa? Pertama bang pindah ke Tennessee, Maryland ya, Iya, ke Maryland kan jadi Iya. sushi chef nih kan. Abang dapat bergaji berapa nih? Paling kecil ya, itu seperti itu yang saya bilang gitu ya. Walaupun aku kan pingin istilahnya cari pengalaman yang buat kedepannya gitu, aku harus punya skill gitu kan. Iya. Walaupun aku dari 2.300 itu, aku ke pertama sushi aku dikasih 18 itu aja. 1.800 per bulan. Oh, jadi sama ya. Berarti pertama bang belajar sushi itu gajinya 1.800 per bulan ya? Iya. Oh berarti nurun dong gajinya ya, dari food court 2.300 pindah ke jadi sushi chef itu 1.800 per bulan. Iya betul. Terus itu, abang gimana nih? Terus ada kenaikan atau gimana? Kenaikan itu setiap 4 bulan. Setiap 4 bulan itu naik 200. Berarti setiap 4 bulan dari 1.800 ke 2.000 ya? Iya. 2.000 iya. dolar. Terakhir aku nyampe setahun di Maryland itu sekitar 2.400. Oh itu udah mentok ya, dari udah mentok. Ya, itu karena aku masih helper di sana kan. Yang masih helper ya, bantu-bantu ya kan? Iya, masih helper. Berarti sama dong di food court sama ini kan mentoknya 2.400 juga ya sama. Kan? Berarti sama ya, masih seimbang ya kan? Seimbang. 2.400. Iya. Terus tadi kan abang pindah nih dari Maryland ke Tennessee ya? Iya betul. Ke Tennessee itu boleh nggak sedikit cerita tentang gajinya, berapa lebih naik apa lebih kurang gitu kan? Ya di awal mulai itu kan yaitu aku dari temen ya, ada informasi bahwa di Tennessee itu ada lowongan kerja, itu katanya butuh sushi chef gitu kan. Sedangkan aku itu masih sushi helper. Iya, sushi helper. Iya. Tapi karena apa? Karena aku berpikiran pengen maju lagi, harus berani, harus bisa istilahnya mau ada tantangan baru lah. Pengen melakukan tantangan baru. Tantangan baru. Udah aku ngelamar jadi sushi chef. Konyol enggak? Dari sushi helper pindah ke sushi chef ya kan? Iya langsung. Iya berani aja ya kan? Iya, padahal dia mencarinya itu sekitar paling ke pengalaman 3 tahun. Oh pengalaman. Tapi aku masih sih nggak bohong, aku emang istilahnya pas ngelamar di situ, istilahnya dia nggak nanya pengalaman gue berapa tahun, enggak. Dia nanya dibutuhkan sushi chef. Nah itu. Akhirnya ya udah. Coba aja. Akhirnya aku diterima di sana. Tapi langsung dong jadi sushi chef nomor 1 ya kan, maksudnya langsung jadi andalan ya kan? Ya sebenarnya masih sushi chef nomor, istilahnya orang aku kerja di situ ya paling yang nomor 1 gitu. Ya, maksudnya abang lah yang megang sushi, bertanggung jawab di situ satu restoran itu abang ya kan? Iya. Berarti di situ peningkatan gaji ada dong? Kalau di situ kan aku yang maklumin di situ restoran kecil. Oh restoran kecil ya? Iya nggak terlalu gede. Jadi lebih gede sebelumnya daripada. Enggak, itu aku naik 3.400 dari 2.400
aku pindah Hmm. ke Tennessee, aku dikasih 3.400. Oh, berarti 2.400 di restoran sebelumnya, sekarang 3.400. Iya, yang di 3.000. Tennessee. Ya, $3.400 ya guys, bukan rupiah ya. Iya. $3.400. Kita cerita dolar nih, bukan rupiah. Iya. Berarti beda naik $1.000 ya. Iya, Berarti $1.000 di Indonesia 14 juta sekian ya. Ya, Dari betul. 24 ke 34 ya. Iya, 24 ke 34. Berarti itu udah ada lagi peningkatan atau gimana? Ya, habis itu aku itu kan di situ lama, aku 3 tahun di Tennessee. Karena mungkin aku ya pengen tantangan baru lagi, istilahnya aku pengen punya pengalaman. Karena sushi itu kan banyak jenisnya. Oh, banyak ya. Setiap itu restoran pasti beda-beda. Iya. Dan aku harus istilahnya mencari pengalaman lagi yang baru, juga istilahnya tempat yang baru, memperbanyak teman. Aku pindah ke Oklahoma. Di mana tuh? Oklahoma. Oklahoma. Setelah 3 tahun di Tennessee, pindah lagi ke Oklahoma ya. Iya. Di situ abang jadi sebagai sushi chef lagi ya kan? Iya, sushi chef lagi. Oh siap. Itu soal gajinya gimana tuh? Kita Itu langsung dulu aja. aku di sana dikasih per 2 minggu itu 2.500. Per 2 minggu 2.500. Berarti Iya. dari pertama tadi 3.400, setelah pindah ke restoran baru lagi dapat 2.500 per 2 minggu. Berarti 1 bulan 5.000 dong. Iya. Berarti 34 ke 5.000 beda $1.600. Iya. Berarti abang dapat naik gaji $1.600 ya. Iya. Gila, 5.000 per bulan, gila, 5.000 guys, $5.000 ya. Iya. Kan 5.000 rupiah. Kalau di Indonesia $5.000 itu gaji apa itu bang ya? Mungkin ya Gaji. manajer bank. Nggak nyampe nggak nyampe ya. nggak nyampe ya kan? Ya menteri apa ya? Ya bisa jadi. Kalau di Indonesia 5.000 kali 14 hari lu 70 juta Iya, sekian. 17 ya. 70 juta sekian ya. Gaji apa di Indonesia itu? Yang penting Gila, lah, gila. ya banyak lah, lumayan lah. Sultan lah di Indonesia ya. Amin, amin. Jadi di tempat baru ini tadi berapa lama bang? Ya, ya agak lama sampai sekarang ya, istilahnya dari Tennessee ya. Ini kan baru, istilahnya aku baru gitu kan. Ya baru sekitar 2 bulanan lah. Oh 2 bulan ya. Iya. Nyamannya sampai sekarang lah. Sampai sekarang ya kan. Iya. Berarti sekarang ini masih enjoy aja ya kan. Ya sih. Ya lawan aja lah, gaji 5.000 apa enggak ya kan, masih enjoy aja ya kan. Enjoy sama enggak enjoy, yang penting gajian ya kan. Iya, betul. Iya sih. Mantap juga nih. Ya gini, istilahnya kita sederhana aja lah, istilahnya setiap restoran, setiap itu kan ya kayak gini kamar, yang penting buat kita merantau kan, yang penting kita ada bikin duit, kirim ke rumah. Masalah tempat, masalah apa, sebenarnya yang penting buat tidur aja. Yang penting nyaman buat tidur, ada tempat untuk ada tidur. Tempat buat tidur ya. Ada makan, ada makan. Ya di sini gratis guys, semuanya fasilitas. Mulai dari makan, terus transportasi, semua disediain pihak restoran biasanya. semua sama pihak restoran. Kita makan aja sampai 3 kali kan. Iya 3 kali. Pagi. Bahkan fasilitas rumah semua disediainnya, kayak kompor, apa, kulkas semuanya semua. disediain. Jadi gitu ya kalau kerja di Amerika ya. Jadi untuk teman-teman yang datang ke Amerika jangan takut-takut ya. Soalnya banyak juga orang nanya-nanya gue nih. Kalau ke Amerika itu gimana? Gimana tempat tinggalnya gimana? Percuma gaji $5.000 apa $5.000 sama aja kan, nyewa rumah, nyewa mobil, bla bla bla. Mereka nggak tahu kan kalau setiap rumah itu pasti disediain sama pihak restoran. Kalau di Indonesia bilang kayak mes lah ya kan. Oh, iya. Jadi kita tujuan kita datang ke Amerika itu cuma kerja, tidur, makan, kerja, tidur, makan. Nggak ada pikiran apa gimana lah istilahnya. Ya tidur, yang penting tidur lah. Kita nggak kehujanan, yang penting nyaman, waktu dingin kita punya rumah ya kan. Iya, kalau libur bisa jalan-jalan ya kan. Bisa jalan-jalan kemana, ke New York, ke Washington. Yang penting ada uang aja, ada teman, ada mau kemana aja bebas ya kan. Iya. Berarti selama 5 tahun ini abang enjoy aja dong. Iya. Senang-senang aja ya kan. Senang-senang aja di sini. Terus gimana nih? Kapan rencana pulang nih? Ya paling nggak 2 tahun atau 1,5 tahun lah cari modal. Oh, 2 tahun lah ya. Rencana 2 tahun, mana tahu 5 tahun lagi.
rencana gitu kadang kan. Rencana Ya, itu kadang kan kita gitu nggak kan. tahu kan. Rencana pengen 2 tahun lagi, rupanya udah 5 tahun lagi. Iya betul. Iya sih. Tapi ya itulah yang menurut saya. Hmm. Intinya ya kalau mau kerja ke Amerika ya gitu lah, urus visa dan Yang penting ya itu Hmm. kita bisa ngurus visa tentang masalah kerjaan itu pasti. di sini banyak teman-teman saudara-saudara kita dari Indonesia gitu ya. Hmm. Itu pasti bantu. Hmm. Pasti bantu. Lagian kan kuliah di Amerika ini kan beda nih kayak Indonesia. Indonesia kan cari kerjaan kan susah kan. Hmm. Kalau di Amerika ini kan bahkan cari kerja itu paling mudah Oh gitu. paling mudah kerjaan yang cari orang, Iya. bukan orang yang cari kerja. Iya, Kalau di Amerika, kalau di Indonesia kan orang mati-matian nih sampai Iya. ngantri-ngantrian, mati-matian cari kerjaan. Kalau di Amerika kerjaan yang nyari orang. Iya, Nah, itu gitu bedanya guys. dia. Kan. Bahkan banyak lihat restoran ya. Iya. Restoran itu tutup bukan karena bangkrut. Tutup karena gak ada karyawan. Iya banyak. Iya benar. Banyak lihat di Iya. restoran gitu kan. Kenapa Hmm. tutup, ya kan? Kalau di Indonesia kan restoran tutup mungkin alasannya satu ataupun yang lain. Pasti alasan paling mentok karena bangkrut kan gitu. Iya. Kalau di sini alasannya kenapa tutup restoran? Gak ada karyawan. Iya, Jadi- betul. Itulah enaknya di Amerika ya kan. Iya, kita bisa Hmm. cari informasi lewat perkumpulan. Iya sih. orang Intinya sampai Amerika aja dulu lah. Sampai Iya. Amerika udah sampai Amerika udahlah. Iya. Tinggal pindah-pindah kerjaan aja kalau nggak nyaman pindah. Iya, Kan gitu benar. ya. Yap, jadi untuk teman-teman udah nih saya udah mereview nih teman saya baru datang yang udah lama di Amerika dan dia baru datang ke restoran saya. Jadi saya tanya dan segitulah dia cerita pengalaman dia dan udah menceritakan juga gaji-gaji dia selama di Amerika nih. Jadi menurut saya cukup sekian ya kali ya. Ya, oke. Udah. Ya. Jadi cukup sekian untuk teman-teman semua. Oke. Oke, ya. bye-bye. Udah, Gua nggak beda sama sekali bang, serius.